طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Suhail bin Amr awalnya adalah seorang yang suka berpidato dan pidatonya itu dahsyat, tapi dari golongan kafir Quraisy. Selalu di dalam pidatonya dan syair-syair yang dibawakannya menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa, yaitu berupa ajaran-ajaran keislaman. Ketika perang Badar, sahabat Suhail bin Amr yang masih pada golongan kafir Quraisy ketika itu, ini menjadi tawanan perang orang-orang Muslim. Ketika di dalam penjara, Suhail bin Amr itu mau ditanggalkan giginya satu persatu oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sebelum melakukannya, sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, izinkan aku mencabut satu persatu giginya Suhail, karena dirinya telah menghinamu dan menghina agama yang telah engkau bawa. Biarkan aku untuk mencabut giginya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai Umar bin Al-Khattab, tenang, aku tidak menjadi manusia yang suka menyakiti orang lain. Aku tidak ingin menyakiti siapapun juga. Kalau aku menyakiti orang lain, maka niscaya aku pun akan tersakiti. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Suhail bin Amr itu seperti yang engkau inginkan, yaitu cinta kepada agama kita dan cinta untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar saja, keesokan harinya sahabat Suhail bin Amr ini langsung bertaubat, kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi salah seorang sahabat yang dahsyat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang membuat orang-orang Madinah tegar kembali, keimanannya menebal kembali, semangat untuk berdakwahnya itu kembali. Dan setelah kewafatan Rasulullah SAW, yang ada di Mekah itu yang mengembalikan keimanan itu, menyegarkan keimanan, menyegarkan kembali semangat berjuang kaum muslimin yang ada di Mekah, yaitu salah satunya adalah sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu an. Dan dirinya menjadi seorang pidato ulung, penceramah ulung, yang kemana-mana selalu ceramahnya ini didengar oleh orang lain karena metodenya yang begitu indah. Dan sahabat Suhail bin Amr ini juga meninggal di dalam peperangan, mati syahid dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah sikap yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada tawanan, walaupun kepada lawan, walaupun kepada orang yang selalu membencinya, menjelek-jelekan agamanya Allah, menjelek-jelekan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah malah mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan agar Suhail bin Amr mendapat hidayah dari Allah, seperti apa yang diinginkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maka sikap inilah yang kita perlukan di dalam membina hubungan baik antar sesama, khususnya di dalam kewarganegaraan Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai, itu memiliki Pancasila. Panca artinya 5,
Sila artinya di dalam bahasa Arab adalah menyambung hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Maka ada 5 sila yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila yang pertama, membina hubungan baik dengan Allah melalui apa? Sila menjadi salat. Sod, lam, alif, tak marbutah. Salat. Jika kita ingin kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, bersosial, dan kita ingin selamat dunia akhirat, maka bina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diperintah oleh Allah, yaitu pada surah Thaha ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Fa'budni, maka menyembahlah kalian kepadaku. Wa aqimis salata, dan dirikan atau laksanakanlah salat, li dzikri, untuk mengingat aku. Dan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salat. Maka bina hubungan terus-menerus dengan Allah dengan hubungan yang baik, yang indah, hubungan kecintaan dengan Allah dengan salat, terutama salat yang fardu, jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, hubungan yang harus kita bina dengan baik adalah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila menjadi sholawat. Ini adalah hubungan baik antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Sallu. Ayo bina hubungan baik antara dirimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada kita juga diperintah untuk membina hubungan baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salat. Salawat yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bumi ini akan menjadi indah, diberkahi Allah. Negara ini akan diselamatkan, disejahterakan oleh Allah ketika penduduknya membina hubungan baik dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan banyak membaca salawat. Yang ketiga, sila hubungan yang baik itu harus dijalin dengan sesama manusia, baik itu golongan yang sesama agama maupun berbeda agama, dengan suku yang sama atau yang berbeda. Semua harus dibina hubungan baiknya. Jangan hanya seagama saja kita membina hubungan baik, tapi antar agama. Jangan hanya senegara saja, tapi antar negara harus dibina hubungan baiknya juga. Ini tercantum juga di dalam silaturrahim dan silaturrahmi. Maka ketika kita membina baik hubungan dengan manusia, dengan seluruh manusia tanpa terkecuali, maka insya Allah hubungan-hubungan yang indah ini pun akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang, yang menyebarkan kasih sayang, membina hubungan baik dengan sesama, dengan rasa sayang, maka niscaya akan disayang oleh Allah Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, sila yang harus kita bina hubungan baiknya adalah silatul lahmi. Hubungan daging antara suami dengan istri, istri dengan suami harus baik hubungannya. Ketika dalam keluarga kita sudah baik, sudah membina hubungan cinta dan sayang,
saling perhatian antara suami dan istri, tidak saling merendahkan, tidak saling mengumbar aib, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan pada keluarga itu. Setiap keluarga yang hubungannya baik antara suami dengan istri, istri dengan suaminya, maka niscaya Allah berkahi rumah tangganya. Dan setiap yang berkeluarga dan mereka membina hubungan silaturahmi dengan baik di hadapan Allah, insya Allah menjadi keluarga yang diberkahi, sehingga Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sila yang kelima adalah silaturruhi, hubungan ruh. Kita jangan menganggap cuma kita saja yang memiliki ruh. Ada makhluk Allah yang namanya tumbuhan, ada makhluk Allah yang namanya hewan, ada makhluk Allah yang namanya jin, dan seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta, mereka juga memiliki ruh. Maka ketika kita membina hubungan sila yang kelima, yaitu hubungan ruh antara kita dengan tumbuhan, ruh kita dengan ruh para hayawan, binatang-binatang, ruh antara diri kita dengan seluruh unsur-unsur yang ada di alam semesta, maka niscaya kita menjadi manusia-manusia yang dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk suatu negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, pasti kata Allah akan diturunkan itu keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka kita berharap dengan adanya Pancasila, 5 hubungan baik, insya Allah kita semua menjadi manusia-manusia yang sejahtera, yang selamat, dan insya Allah menjadi negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.